Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, ketua kelas boleh disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Ya, berdoa dimulai ya. Doa selesai. Oke, Ibu lanjut absensi dulu ya buat kehadirannya. Yang pertama, Aswar berangkat enggak? Berangkat. Aska Naura berangkat. Ciko Julian ya berangkat. Elsya Nurahma berangkat. Erik Ardiansah berangkat. Niko Fardian ya berangkat. Oke, semuanya berangkat ya, berarti kita sehat semua, alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, minggu kemarin Ibu udah membahas tentang makhluk hidup. Ada yang masih ingat nggak makhluk hidup itu siapa aja? Ayo, ada yang ingat nggak? Ya, makhluk hidup itu ada tergolong ada tiga, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau minggu kemarin Ibu udah menjelaskan makhluk hidup, minggu ini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja? Yang pertama, bergerak. Nah, makhluk hidup itu pastinya bergerak ya. Contohnya kita manusia melakukan aktivitas itu termasuk bergerak. Kalau tumbuhan bergeraknya gimana, Bu? Kalau tumbuhan itu bergeraknya berdasarkan arah angin, berdasarkan angin ya. Terus kalau hewan, Bu, hewan bergeraknya seperti manusia. Dia berjalan, mencari makan, itu bergerak. Terus yang selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidupnya, peka terhadap rangsangan. Nah, peka terhadap rangsangan contohnya seperti apa, Bu? Kalau manusia ya bisa merasakan, disentuh itu bisa merasakan. Terus kalau tumbuhan, Bu, contohnya itu putri malu ya. Kalau putri malu itu kalau kita sentuh kan dia mengatup. Nah, itu termasuk rangsangan. Terus kalau pada hewan itu contohnya ayam. Ayam berkokok pada pagi hari, itu termasuk karangsangan terhadap hewan karena dia merasakan, oh, waktunya sudah pagi. Dia tahu setiap pagi pastinya berkokok. Terus yang selanjutnya, makhluk hidup memiliki ciri memerlukan makanan. Nah, semua makhluk hidup itu butuh makan, termasuk kita manusia. Manusia itu butuh makan untuk apa? Untuk menambah nutrisi biar kita tetap sehat, tidak sakit, dan akan tumbuh menjadi besar. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan itu menyerap sari-sari makanan. Hewan juga membutuhkan makan. Terus yang selanjutnya, bernafas. Setiap makhluk hidup pasti bernafas. Kalau nggak bernafas namanya makhluk yang sudah mati. Kalau manusia bernafas dengan apa? Dengan paru-paru. Terus kalau hewan, Bu, hewan itu ada yang bernafas dengan paru-paru, ada yang bernafas dengan kulit, ada yang bernafas dengan insang, masih banyak lagi ya. Terus yang selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu pasti tumbuh dan berkembang. Kalau manusia itu dari bayi ke anak-anak, anak-anak ke remaja, remaja ke dewasa, terus dewasa ke tua. Kalau tumbuhan, Bu, kalau tumbuhan itu dari biji kemudian tunas, kemudian tumbuh menjadi pohon yang besar dan tumbuh menjadi pohon yang tua. Terus kalau hewan juga sama seperti manusia. Ada yang dari telur netes jadi anak terus dewasa tumbuh. Terus selanjutnya, ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Manusia berkembang biak seperti apa, Bu? Ya, berkembang biaknya melahirkan. Kalau tumbuhan bisa tunas, bisa dari biji. Terus kalau hewan itu bisa beranak, bisa bertelur, bisa juga membelah diri. Membelah diri itu siapa, Bu? Amuba itu dia membelah diri ya, berkembang biaknya. Terus yang selanjutnya,
hidup itu pasti beradaptasi karena kita makhluk hidup membutuhkan orang lain, beradaptasi pada sesama ya. Terus regulasi. Dan selanjutnya mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa. Contohnya apa? Kita manusia itu pasti pernah buang hajat. Nah itu contohnya mengeluarkan zat sisa yang ada pada diri kita. Seperti hewan juga iya seperti itu. Nah itu semua termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Dari yang Ibu jelasin, ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas? Boleh ditanyakan. Ada yang ditanyakan nggak? Oh, sudah paham semua. Kalau sudah paham semua, Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama, Aswar, Aska, dan Ciko. Terus kelompok yang kedua, kelompok yang pertama membahas soal yang pertama ya. Terus kelompok yang kedua, Elsa, Erik, Niko, dan Kutsi membahas soal yang ketiga. Terus kelompok ketiga, Raka, Sevia, dan Tegar membahas soal keempat. Jadi soal 3 itu kalian diskusikan, kemudian dipresentasikan ke depan kelas dengan teman-temannya ya. Nanti kita bahas bersama-sama, apabila ada masalah kita bahas bersama-sama. Kemudian Ibu mau memberi pekerjaan rumah ya, atau PR buat kalian di rumah ya. Coba buka halaman 79. Nah, di situ ada latihan soal ABC, kalian kerjakan di rumah. Kemudian minggu depan sebelum kita mulai pelajaran pagi, tugas semua sudah diletakkan di atas meja ya. Paham tidak semuanya? Nah, kalau sudah paham, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.